Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, pada pagi hari ini Ibu akan melanjutkan materi, yaitu tentang Aku Citra Allah yang unik. Nah anak-anak sekalian, apakah pernah mendengar materi ini? Baik, kalau belum, Ibu akan menjelaskan. Dalam materi ini, Ibu akan menjelaskan yang pertama yaitu apa itu arti aku. Yang kedua, tentang citra. Yang ketiga, tentang Allah. Yang keempat, tentang unik. Yang pertama, siapakah aku? Siapakah kita? Kita ini adalah manusia. Dari kitab Kejadian, bahwa ternyata manusia itu adalah ciptaan Allah. Lebih hebatnya lagi, manusia bukan hal ciptaan biasa, melainkan ciptaan yang diciptakan dengan istimewa, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang kedua yaitu tentang citra. Citra itu adalah rupa atau gambaran dari sesuatu. Citra itu memperlihatkan kepada kita gambaran dari sesuatu. Di sini Ibu mengambil contoh. Dalam buku ini ada 6 murid. Dapat kita lihat mereka memiliki pribadi, kemampuan fisik yang berbeda-beda. Nah, jadi jika Allah menciptakan kita manusia menurut gambarnya, berarti bahwa kita adalah gambar dari Allah, tetapi kita bukanlah Allah tersebut. Allah menciptakan kita supaya semua yang melihat kita memiliki gambaran akan Allah, tetapi bukan Allah. Yang ketiga, Ibu akan menjelaskan apa itu Allah. Allah adalah Alfa dan Omega, yang artinya awal dan akhir. Ini kita dapat melihat dari Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 3. Dari kitab Kejadian tersebut dapat kita simpulkan bahwa ada 3 pribadi yang dapat dan yang ada dalam ciptaan itu. Yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, Roh Allah melayang di atas permukaan air. Yang ketiga, Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Nah, yang keempat, Ibu akan menjelaskan yaitu tentang unik. Unik adalah setiap orang itu pasti memiliki keunikan masing-masing. Artinya, seseorang memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Nah, dari keempat materi tersebut, mungkin ada yang ingin bertanya? Baik. Terima kasih, pertanyaan dari Audriana sangat bagus, yaitu bagaimana cara mengenal keunikan diri. Nah, setiap manusia itu pastinya unik. Tak ada satu orang pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain. Bahkan manusia kembar pun dalam saudara itu pasti memiliki kelebihan atau kekurangan masing-masing. Yaitu dapat kita lihat dari fisik, psikis, bakat atau kemampuan. Nah, dari materi ini Ibu akan menyimpulkan, yaitu aku citra Allah yang unik, artinya aku adalah manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Aku istimewa, bukan hanya karena aku tidak ada satu di dunia ini, tetapi terlebih karena aku diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Baik, mungkin pertemuan pada pagi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Belum menutup pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat pagi anak-anak. Jadi sebelum kita memulai belajar pada hari ini, lebih baik jika kita berdoa dulu ya. Di sini siapa yang akan memimpin doanya? Saya persilakan. Oh ya, baiklah. Silakan kita mulai dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak, mari kita membuka kitab suci pada hari ini. Bagi yang membawanya, silakan buka kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25. Oke. Sudah selesai membacanya. Jadi inti dari kitab suci atau bacaan pada hari ini ialah sesuai dengan tema kita, yaitu cinta dan pacaran. Nah, di sini siapa anak-anak yang pernah pacaran atau yang sudah punya pacar? Ayo tunjuk tangan. Terus, apa sih itu pacaran? Yang sudah pacaran ini tahu enggak apa itu pacaran? Apa itu cinta? Apa itu pacaran? Jangan asal-asal pacaran, bahaya loh. Coba ibu mau tanya, yang pernah pacaran atau yang lagi pacaran, apa sih rasanya pacaran? Asik ya? Asiknya di mana? Senang? Ya benar, pacaran itu terjadi karena dua belah pihak. Tidak mungkin pacaran satu pihak. Bagaimana dia bisa pacaran dengan diri sendiri? Kan tidak mungkin kan? Apa itu cinta dan apa itu pacaran? Nah, cinta itu ialah terjadi karena adanya ketertarikan antara lawan jenis, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, cinta itu bisa tumbuh baik dari pertemanan atau sekilas pandang. Cinta itu sangat umum, dan cinta itu bukan hanya pada anak gadis atau anak remaja masa kini. Cinta itu juga bisa menyeluruh, baik cinta kepada Tuhan, cinta kepada orang tua, cinta kepada sesama, baik itu kepada sesama laki-laki atau perempuan. Cinta itu sangatlah umum dan sangat menyeluruh. Nah, kita tahu juga bahwa hukum yang paling besar dan hukum yang sangat diharapkan oleh Tuhan Yesus agar kita bisa melakukannya setiap hari ialah cinta kasih. Terus, pacaran. Apa itu pacaran? Bagi yang pernah pacaran pastilah tahu apa itu pacaran. Kan tidak mungkin pacaran tok aja tidak tahu artinya pacaran. Nah, ibu akan sedikit memberikan pemahaman tentang pacaran. Pacaran itu terjadi jika si pasangannya atau si wanita maupun si pria itu sudah menyatakan cinta, dan cintanya pun diterima si pasangannya. Ialah menjalin antara dua buah hubungan, baik laki-laki maupun ke perempuannya. Jadi sedikit di sini ada yang sudah paham mengenai pacaran. Pacaran yang sehat itu ialah pacaran yang bisa menjaga harga diri atau menjaga harga diri pasangannya, yaitu pacaran yang tempat yang terang bukan tempat yang gelap. Itu tidak boleh, nanti kan ada orang ketiga. Jadi apa sih kaitan dengan kitab Kejadian sama materi hari ini? Kaitannya ialah bagaimana Tuhan awal mulanya menciptakan manusia. Awalnya Tuhan kan menciptakan laki-laki atau yang disebut Adam. Nah, Tuhan itu tidak ingin melihat si Adam itu hidup sendiri. Jadi Tuhan itu menciptakan Hawa yang diambil dari tulang rusuk Adam. Nah, difirmankanlah Tuhan kepada Adam dan Hawa agar ia berkuasa di atas tanah-tanah ataupun yang di atas maupun yang di bawah, yaitu di bumi. Jadi Tuhan juga berfirman, baiklah kamu laki-laki
akan mengikuti istri, meninggalkan ayah dan ibumu dan mengikuti istri. Maksudnya di sini, bagi kalian yang sudah pacaran, terutama laki-laki harus memiliki komitmen. Pacaran itu bukan hanya tentang pacaran saja, tapi pacaran itu harus punya komitmen dalam dirinya sendiri, yaitu sudah berani mengambil keputusan dan sudah mau berkorban. Jadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika sudah jelas, Ibu akhiri. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo anak-anak, apa kabarnya? Oke. Apa semuanya sehat? Oke, baiklah. Terlebih dahulu, untuk kita mengawali pelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Di sini kita akan belajar mengenai yang bertema diriku dan temanku. Ya, baiklah. Di sini semuanya mempunyai teman? Ya, kita semua pasti mempunyai teman, ya kan? Kita itu tidak bisa hidup tanpa teman. Kita pasti memiliki banyak teman dan kenalan dan nama-nama mereka. Dalam berteman, kita harus menjaga sopan santun, kita harus saling menolong, saling membantu. Dengan demikian, kita akan memiliki banyak teman. Tetapi kalau kita nakal, bandel, akan dijauhi teman kita. Akibatnya kita akan tidak mempunyai teman. Yang rugi adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus menjaga sikap yang baik dalam berteman dengan siapapun juga. Ibu ingin mendengarkan pengalaman kalian semua dalam berteman selama ini. Oke, baiklah. Kita juga akan menggali pengalaman dalam kitab suci, yaitu Tuhan memberkati anak-anak. Kita akan membacakannya pada Matius bab 19 ayat 13 sampai dengan 15. Banyak orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat. Dari kitab ini kita belajar Tuhan juga mempunyai teman. Ya, temannya adalah kita sendiri. Tuhan itu memberkati semua anak-anak. Kita dapat meminta berkat Tuhan dengan cara berdoa dan menyanyi pujian. Siapa yang sini suka berdoa? Ya, semuanya harus selalu berdoa ya, agar kita selalu diberkati Tuhan. Untuk diriku, apakah kalian semuanya mencintai diri kalian sendiri? Kita harus mencintai diri kita sendiri karena Tuhan sudah mencintai kita, maka dari itu kita juga harus mencintai diri kita. Aku sudah bersyukur pada Tuhan yang menyayangi diriku. Jadi kalian semua pasti sudah bersyukur kan? Kita harus bersyukur terhadap apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ya baiklah. Untuk pelajaran pada hari ini kita sampai di sini. Jadi untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Sofia, ini doanya. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, materi kita pada pertemuan pertama ini, aku pribadi yang penuh. Baik, untuk memahami materi kita pada hari ini, kita terlebih dahulu membaca pada kitab suci yang dimana Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Baiklah kita menjadi manusia menurut gambar dan rupa kita. Saya sudah membacakannya ya teman-teman semua. Dari teks kitab suci tadi, siapa yang dapat menyimpulkan atau pesan apa yang
Allah merencanakan dan menciptakannya menurut gambar dan rupanya. Menurut ceritanya pada bagian Kejadian bab 1 ayat 26. Terima kasih Hani, jawabannya bagus sekali. Mengapa manusia bisa dikatakan sebagai pribadi yang unik? Oke, manusia bisa dikatakan sebagai pribadi yang unik karena Tuhan memperlakukan manusia itu secara khusus. Manusia sudah Tuhan rencanakan, sudah Tuhan pikirkan sejak dari dulu, dari keabdiannya. Kehadiran manusia di bumi sudah diatur Tuhan sedemikian rupa, sehingga secara teliti dan mengagumkan. Manusia diperlakukan sebagai seorang pribadi yang seperti Tuhan itu sendiri, yang memiliki akal budi, memiliki cara berpikir yang baik. Dengan begitu, betapa uniknya manusia Tuhan ciptakan. Baik, oke ya, sudah jelas? Sudah, Bu. Oke. Kita sebagai orang beriman, kita harus sungguh-sungguh memahami, menerima diri kita apa adanya, bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karena Yesus sendirilah yang menjadi teladan dan penopang hidup kita. Dialah menjadi yang paling utama dan pertama di hidup kita. Kita berpikir, bersikap dan bertindak dengan baik. Ia tidak ragu dalam menunjukkan diri sebagai pribadi yang sama di dalam diri kita sendiri. Dengan demikian, kita akan semakin dapat mengembangkan dan melakukan sesuatu yang ada pada kita dengan kesadaran diri sendiri, tanpa bantuan dari orang lain. Dengan sadar